Jejak digital tokoh FPI Habib Ja'far yang ditangkap usai hina Kiai Ma'ruf babi. Maka kalau ada zaman ustadz-ustadz sekarang, andai kata ada ustadz-ustadz bayaran, ada ustadz-ustadz target, yang di zaman Nabi Muhammad SAW hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah berubah menjadi seekor babi. Berarti ustadz-ustadz bayaran apa? Apa? Katanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Kenapa tersangka? Karena sudah 2 alat bukti yang cukup untuk dinaikkan menjadi tersangka, yaitu ada laporan polisi, ada keterangan saksi, ada bukti seperti video tersebut juga. Dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan yang saat ini ditangani oleh Dirbidum Baris Krim Polri, karena ada beberapa unsur yang di sana. Yang pertama adalah dikenakan pasal 156, kemudian ada pasal 16 dan pasal 310, pasal 110 dan undang-undang itu. Kan memang kebablasan dan itu narasi permusuhan, narasi kebencian berlebihan lah. Menurut saya itu tidak baik. Oleh karena itu sebaiknya tidak diulang lagi lah yang seperti itu. Menyadari saja dan mengubah cara bernarasi dalam menyampaikan pesan-pesan secara lebih baik. Pak Ja'far nanti ini dibawa ke Mabes Polri, saya ditinggali surat yang dialamatkan untuk yang keluarganya, karena keluarganya nggak ada, maka dititip saya sekitar pukul 3 pagi itu pengacaranya ngambil ke rumah. Mungkin mau dibawa ke Mabes Polri atau gimana, kita juga nggak tahu. Habib Ja'far Shadiq bin Sholeh Alatas adalah salah seorang tokoh FPI yang kini diciduk kepolisian setelah dilaporkan secara massal. Dalam ceramahnya, dia menghina sosok Kiai Ma'ruf Amin sebagai Kiai NU sekaligus wakil presiden dengan sebutan babi. Ternyata ini bukan kali pertama ceramah mengata-ngatai orang lain sebagai babi. Selain dia juga pernah mengancam membakar kantor polisi. Jadi, FPI yang katanya ormas pembela ulama dan Islam itu isinya orang-orang yang menghinakan ulama dan Islam itu sendiri. Sebelumnya, dilansir dari suara.com, penceramah Habib Ja'far Shadiq sendiri saat ini sudah ditangkap aparat kepolisian. Ja'far ditangkap atas dugaan kasus penghinaan terhadap wakil presiden Ma'ruf Amin. Ja'far ditangkap di kediamannya Jalan Tipar Tengah, Mekarsari, Depok, Jawa Barat. Ja'far ditangkap pada Kamis dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya beredar video YouTube di mana Ja'far tengah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam versi Islam. Ada seorang murid Nabi Musa alaihissalam yang ketika mendapatkan ilmu menyebarkannya untuk duniawi. Ja'far menyebut murid Nabi Musa alaihissalam itu menjual agama demi kehidupan saat ini. Lalu, murid dari Nabi Musa alaihissalam itu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi. Nabi Musa alaihissalam sempat meminta muridnya untuk kembali menjadi manusia. Dalam ceritanya, Habib Ja'far menceritakan alasan Allah Subhanahu wa taala mengubah murid Nabi Musa alaihissalam karena telah menjual agama untuk duniawi. Habib Ja'far lantas mencontohkannya dengan ustadz zaman sekarang. Maka kalau ada zaman ustadz-ustadz sekarang nih, andai kata ada ustadz-ustadz bayaran, ada ustadz-ustadz target yang di zaman Nabi Muhammad SAW, hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah berubah jadi seekor babi. Berarti ustadz-ustadz bayaran apa? Dijawab jamaah babi. Apa babi? Saya tanya Ma'ruf Amin, babi bukan? Babi bukan, katanya. Video itu diunggah oleh pemilik akun yang dinamakan channel Habib Ja'far Shadiq bin Alatas pada 30 November 2019 lalu. Sebelumnya, VOA Islam memberitakan terkait Habib Ja'far yang diadili saat kampanye karena menebar sara. Judul beritanya soal ulama jadi babi. Habib Ja'far Alatas penuhi panggilan Panwaslu. Panitia Pengawas Pemilu Kota Bekasi memanggil tokoh FPI Kota Bekasi Habib Ja'far Alatas untuk mengklarifikasi dugaan kasus ujaran kebencian saat ceramah di kampanye akbar Paslon Nur Supriyanto Adi Firdaus pada Sabtu 12 Mei 2018 di lapangan Multiguna Bekasi Timur. Selain ceramah babi-babi, hasil penelusuran di channel Habib Ja'far Shadiq bin Alatas juga menemukan kalau channel YouTube ini pertama kali mengupload tanggal 20 Mei 2017. 6 bulan lalu, salah satu potongan ceramah Habib Ja'far diunggah oleh akun tersebut dan mengancam akan membakar kantor polisi kalau tak adil pada umat Islam. Sebulan lalu channel itu juga mengunggah pernyataan Habib Ja'far yang menyebut pejabat dan kepolisian itu gablok.
Channel itu juga mengunggah video Habib Ja'far yang menyatakan siap berperang dengan kepolisian lantaran dianggap mengkriminalisasi ulama. Melihat rekam jejak Habib Ja'far yang ceramahnya sungguh mengerikan, harusnya pemerintah dan aparat itu segera mengambil tindakan tegas. Jangan ada lagi ormas-ormas Islam yang panutannya senantiasa menyebarkan kebencian dan permusuhan. Padahal dalam acara ILC, Sobri Lubis sebagai ketua FPI mengaku kalau FPI itu cinta Pancasila dan sangat menjaga semangat kebangsaan dan bernegara. Nyatanya mereka seperti kumpulan orang munafik yang berusak negara atas nama agama. Harusnya ormas FPI itu dibubarkan bersama dengan HTI. Kalau HTI mengakui negara khilafah, saat ini ormas FPI sudah menulis khilafah dalam anggaran dasarnya dan terang-terangan menolak Pancasila dalam tindakannya. Sampai kapanpun, negara tutup mata dengan ceramah-ceramah sesat yang dilakukan tokoh-tokoh FPI ini. Ceramah mereka inilah yang justru jadi cikal bakal terorisme. Makanya jangan heran kalau kemudian target teroris itu adalah kepolisian. Bom di beberapa kantor polisi termasuk pembakaran asrama polisi sudah dilakukan. Tunggu mereka sampai kapan lagi membubarkan mereka? Ya, semoga artikel ini ya sampai kepada Mendagri Tito Karnavian. Dia mengemban tugas berat berhadapan dengan ormas ini sendirian. Setelah menakfahur Razi nyata membela kemunafikan FPI dari dalam. Pak Tito harus menyelamatkan bangsa ini termasuk polisi negeri ini dari bahaya radikalisme Pak yang ditujukan oleh FPI. Kalau selama ini berujar seakan-akan Islam disudutkan dan sebagainya, itu semua karena tingkah laku atau akhlak tokoh dan ulama FPI yang senantiasa menyebarkan kebencian dan permusuhan. Seperti ceramah babi yang dalilnya saja diragukan. Lalu kalau ditangkap menganggap ada kriminalisasi ulama dan Islam. Ini bukan logika terbalik dan sesat. Justru kalau FPI dan ulamanya tidak ada, maka tak ada pelaporan kasus ujaran kebencian sehingga menimbulkan prasangka ulama dan agama dikriminalisasi. Jadi, jalan keluarnya adalah FPI yang memang harus dibubarkan dan rehabilitasi ulama-ulamanya. Penceramah tapi mulutnya sampah, kotor dan penuh dengan aura kebencian. Katanya Habib, tapi kelakuan kok sangat kurang ajar. Tidak tahu sopan santun, hormat kepada yang lebih tua. Jauh dari ajaran agama. Ma'ruf Amin sendiri juga mengaku telah memaafkan dan tak ingin memproses ucapan itu ke pihak kepolisian. Menurutnya, video itu telah ada sejak pemilihan presiden lalu. Bukan saja tidak mempidanakan Habib Ja'far Shadiq meski telah menghinanya, Ma'ruf Amin malah berharap pelakunya bisa sadar dan mengubah cara berceramah serta menyampaikan pesan yang lebih menyejukkan. Beda ya dengan yang katanya ulama kelompok sebelah, terkesan tidak adem, ngegas, ucapan penuh dengan kebencian dan juga provokasi, mengajarkan intoleransi. Disenggol sedikit langsung teriak-teriak marah dan lakukan aksi berjilid-jilid kalau kardusnya memadai. Benar-benar gerombolan mengerikan yang menjual agama tapi kelakuan jauh dari itu. Meskipun dimaafkan oleh Ma'ruf Amin, tapi tidak dengan orang lain yang merasa geram dengan sikap busuk ini. Dan sekarang, Ja'far Shadiq Alatas ditangkap tim tindak ditipit cyber Baris Krim Polri. Dia diciduk di kediamannya pada dini hari tadi. Dan memang sudah benar kalau orang ini ditangkap dan segera diproses hukum saja. Enak aja ceramah kok hina-hina orang lain dengan sebutan binatang pula.